Yuk, balik lagi di Silhab. Ketika dunia kenyataan dan dunia ilusi bercampur aduk, jelas itu bisa banget bikin kita jadi ngeraguin kenyataan gitu. Nah, pengalaman inilah yang gue rasakan waktu gue nonton anime Perfect Blue. Ini sebuah anime yang menguji batas antara kenyataan dan halusinasi. Anime jadul itu menceritakan tentang gelapnya industri hiburan. Di poin itu, temanya tuh sebenarnya mirip sama Oshinoko. Dan kalau lu ngerasa Oshinoko itu cukup mengerikan, ya, lu harus coba banget nonton anime ini. Ya, Shinopo tuh kayak cuma versi cupunya dari anime Perfect Blue. Ini asli ngeri. Ngeri banget. Perfect Blue adalah anime bergenre thriller psikologis yang dirilis tahun 97 yang disutradarai oleh Satoshi Kon dan diproduksi sama studio Madhouse. Film ini diadaptasi dari novel karya Yoshihikazu Takeuchi sebenarnya, berjudul Perfect Blue juga. Perfect Blue ini menceritakan kehidupan Mima, seorang leader pop idol Jepang terkenal yang ingin meninggalkan grup idolnya demi bisa memulai debutnya sebagai seorang aktris. Namun langkah ini ternyata membuatnya masuk ke dalam spiral kegilaan saat ia menghadapi penguntit obsesif dan juga mulai kehilangan pegangan pada realitas. Gaya animasi Perfect Blue sendiri itu mencerminkan transisi Mima dari dunia pop yang cerah ke dunia acting yang gelap dan penuh tekanan. Perubahan palet warna dan pencahayaan menggambarkan penurunan mental Mima. Bahkan scene-nya bikin gue yang jarang banget nonton trailer merasa kurang nyaman gitu pas nonton Perfect Blue gitu. Ada banyak banget transisi mulus di anime ini itu antara realitas sama ilusi, itu bikin gue cukup ngerasa kebingungan gitu pas nonton. Sama kayak apa yang dirasain Mima di anime ini. Dan satu lagi, kalau lu perhatiin ada banyak banget warna merah menyala dalam scene yang mencolok saat adegan kebingungannya Mima atau adegan menegangkan gitu. Muncul itu pasti ada warna-warna merah yang kayak nggak nyaman gitu di mata. Kenapa sih itu warna merah harus ada di situ gitu, ngerasa keganggu aja gitu. Tapi karena banyak gitu porsinya, lama-lama gue mikir jadi mungkin ini emang disengaja gitu dirancang sama Satoshi Kon dan tim untuk memperkuat rasa yang kurang nyaman itu gitu. Gue mikirnya sih di situ gitu, kayak ada suatu peringatan berbahaya saat nonton anime itu dari awal tuh udah ada gitu. Karena kalau secara psikologis itu warna merah tuh sering banget dikaitin sama bahaya gitu, peringatan atau keadaan darurat gitu. Contohnya gitu alat pemadam kebakaran gitu yang tabung gitu, sering lihat di gedung-gedung gitu. Itu bukan tanpa alasan itu dipakai warna merah. Sesuai warna merah itu tuh ngebantu orang untuk segera mengenali alat pemadam api karena itu penting dan mudah terlihat. Bahkan dalam kondisi berasap atau minim cahaya, itu sangat penting dalam situasi darurat kebakaran di mana waktu sangatlah berharga gitu. Yang lebih gampang lagi warna ZOS di Indonesia gitu, lu tau nggak ZOS itu zona selamat sekolah ya, misalnya ini jalan nih aspal hitam atau abu gitu, tiba-tiba ada warna merah gitu, sana ZOS gede banget gitu, di tengah-tengah warna flat gitu, itu pasti sesuatu yang penting gitu. Kalau motor atau mobil itu tolong hati-hati gitu. Ada di rambu-rambu lintas juga ada ya pasti. Kalau mau contoh lebih banget gitu, ada warna merah di tempat pengisian bahan bakar minyak gitu. Ya, meski faktanya lebih ngeselin lihat warna biru sih di situ. Maksud gua, baik banget emang si biru sempurna atau perfect blue ini. Anime itu mengeksplorasi tema identitas, tekanan industri hiburan, dan obsesi publik. Perfect Blue itu ngegambarin gimana selebriti sering kehilangan privasi dan menghadapi ekspektasi yang tidak realistis gitu buat mereka. Yang itu jelas dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka gitu. Idol muda Jepang itu sebenarnya mulai ramai di tahun 1980-an, di mana para wanita muda itu dituntut oleh industri untuk selalu tersenyum dan bernyanyi setiap harinya gitu. Ini tuh bisa menghabiskan dan merenggut masa muda mereka untuk menjadi seperti boneka gitu di depan media. Bahkan sampai sekarang pun isu itu tetap relevan kok, tetap ada gitu. Idol-idol Jepang ini menjadi bagian dari industri yang sangat populer, bahkan sudah mendunia dan ada cabang-cabangnya di
di Indonesia pun ada. Salah satu animator Matters pernah mempertanyakan kepada Satoshi Kon, kenapa dia terlalu berlebihan dalam nampilin karakter Mima ini gitu, kayak disiksa banget gitu. Lalu Kon ngejawab kalau Mima itu sebenarnya adalah dirinya sendiri gitu. Ya, Mima itu sih Satoshi Kon di real life dalam dia menghadapi dunia industri yang dia geluti. Dan ya, Mima itu Satoshi Kon. Sebagai penonton, gue ngerasain ketegangan dan kebingungan yang dialami Mima gitu dalam nonton anime ini. Film ini tuh ngebuat gue merenungkan batas gitu, antara kehidupan publik, pribadi, juga dampak tekanan eksternal terhadap identitas seseorang. Buat gue yang paling menyebalkan dari anime itu ada di aftertaste-nya. Setelah nonton dan menikmati anime ini tuh, gue langsung ngelamun keras gitu, berujung kayak bentar. Ini kenyataan kan gitu, ini bukan ilusi kan, ini gue lagi dalam kondisi sadar kan. Anime Perfect Blue sendiri telah menginspirasi banyak karya lainnya gitu, seperti film Requiem Dream itu terkonfirmasi langsung oleh sutradaranya sama Darren Aronofsky. Sedangkan kalau Black Swan 2010 karyanya Darin juga, itu pengaruhnya terlihat sih gitu dalam cara film tersebut mengeksplorasi dualitas identitas dan tekanan mental. Sebenarnya nggak pernah dikatain secara langsung oleh Darin, tapi kalau kita lihat lagi ada banyak banget persamaan di antara Perfect Blue dan film Black Swan. Misalnya gitu, tokoh utama dalam Perfect Blue bernama Mima dan Black Swan bernama Nina. Yang kedua, Mima bernyanyi dalam grup pop perempuan Cem sambil mengenakan baju kayak balerina, dan Black Swan jelas itu balerina. Dan yang ketiga, sebelum peristiwa traumatis terjadi, baik Mima ataupun Nina gitu sudah ditunjukkan sebagai karakter yang sensitif secara emosional. Keempat, Mima dan Nina keduanya mengalami pengalaman traumatis dan mengalami perubahan kejiwaan akibat pengalaman tersebut. Dan yang terakhir, kedua judul film tersebut tuh sama-sama mengandung warna. Perfect Blue atau Black Swan ya, sama-sama ada warna. Setelah nonton Perfect Blue, gue mau ngajak lu buat renungin gimana ekspektasi publik itu bisa banget mempengaruhi identitas seseorang. Seperti apa yang dialami oleh Mima gitu. Dan bisa jadi kita semua bernasib sama kayak Mima. Gimana pendapat lu tentang batas antara realitas dan ilusi? Kasih tau gue dong di kolom komentar gitu. Sebelum gue tutup, gue mau liatin sesuatu gitu. Ada satu website yang bikin gue merinding banget, terus gue coba buka. Gue nggak tahu persetan apa gitu, karena setelah nonton Perfect Blue, gue iseng buka, gue coba tulis mie mushroom dan ya sial, persis kayak di anime. Itu segitu aja gitu. Maaf kalau ada salah-salah kata dari gue atau ada yang kurang tepat gitu yang gue sampaikan. Boleh banget lu tegur gue di kolom komentar, bebas gitu. Like gue kalau lu suka sama konten ini, dislike kalau nggak suka. Lu ngerasa relate sama apa yang gue bahas di channel ini, lu bisa dukung gue dengan cara di subscribe. Gokil, nikmati, pikirkan, dan hayati. Udah.